Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Mardika. Nah, kembali lagi dengan Pak Rahmat tentunya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai sejarah peminatan dengan tema yang baru yaitu kondisi masyarakat Indonesia menjelang awal pergerakan nasional. Nah, kita akan membahas kondisi-kondisi awal masyarakat Indonesia itu bagaimana sih? Nah, bagaimana sih kehidupan politiknya, ekonominya, kebudayaan itu bagaimana? Dan nanti ada faktor-faktor yang menyebabkan adanya pergerakan nasional. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan belajar mengenai kondisi politik. Nah, sebelum adanya pergerakan nasional, kondisi politik di sini itu adalah Belanda itu menguasai seluruh pemerintahan dan melemahkan kekuasaan pribumi di berbagai daerah. Ini kondisi politiknya. Jadi politik waktu itu seluruhnya itu dikuasai oleh Belanda sehingga rakyat itu tidak memiliki pemimpin yang dapat memperjuangkan nasib mereka. Ya bagaimana bisa wong pemimpinnya saja intinya sudah dikuasai. Nah, soalnya ada kondisi ekonomi. Nah, di sini rakyat Indonesia itu sangat miskin akibat politik pengerukan kekayaan yang dilakukan Belanda. Seperti kita ketahui bahwa Belanda itu sangat gencar mengeruk sumber daya alam bangsa Indonesia. Atau tidak hanya sumber daya alam, tetapi sumber daya manusianya juga dikerjakan. Kita ingat dulu ketika Belanda itu melakukan kerja paksa ya nak. Nah di sini itu untuk kepentingan siapa? Ya kepentingan mereka sendiri. Nah dalam rangka untuk mengisi kas VOC yang kosong pada waktu itu kan hutang-hutang VOC oleh Denbles. Nah selanjutnya banyak pengusaha pribumi di dalam kondisi ekonomi itu mereka itu gulung tikar akibat kalah saing dengan perusahaan asing. Ya, jelas, wong semuanya dikuasai oleh Belanda. Akibatnya pengusaha pribumi itu gulung tikar. Belum lagi nanti ada pengusaha dari kaum Tionghoa yang nantinya akan bersaing dengan para pedagang Islam di daerah Solo. Dan akhirnya nanti orang-orang Solo itu mendirikan Sarekat Dagang Islam atau SDI untuk mengungguli dari pengusaha Tionghoa. Sebenarnya kondisi sosial. Dalam kondisi sosial itu Belanda itu melakukan diskriminasi dalam menentukan status rakyat yang didasarkan pada ras, suku dan golongan. Jadi itu dibeda-bedakan kayak sistem kasta dalam masyarakat Hindu ya. Kan kalau masyarakat Hindu ada kasta yang tertinggi ada Brahmana, kedua adalah Ksatria, ketiga ada Waisya, keempat adalah Sudra, yang kelima adalah Parya atau Candala, kaum buangan. Pada waktu Belanda dulu awal pergerakan nasional juga yang menduduki nomor pertama itu adalah bangsa Belanda, bangsa Eropa. Di bawahnya ada bangsa keturunan dari Cina dan Arab. Nah, lantas yang nomor tiga siapa ya? Golongan pribumi, golongan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, ini adalah kondisi masyarakat awal Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial menjelang pergerakan nasional. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya pengertian dari pergerakan nasional? Nah, pergerakan nasional itu berasal dari kata pergerakan dan nasional. Nah, pergerakan yang dimaksud dari kata pergerakan adalah meliputi segala macam aksi dengan menggunakan organisasi untuk menentang penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Nah, di sini itu dengan organisasi ini ya, Nak, menunjuk bahwa aksi tersebut dilakukan secara tersusun, teratur dan rapi. Dalam artian itu ada pemimpinnya, ada anggota, ada dasar, ada tujuan dan ada keinginan yang ingin dicapai. Selanjutnya ada pengertian dan nasional. Istilah nasional itu menunjuk sifat dari pergerakan, yakni semua aksi dengan organisasi yang mencakup semua aspek kehidupan. Jadi bukan cuma satu, tetapi banyak seperti aspek ekonomi, sosial,
politik, budaya, dan kultural. Nama saja nasional, menyeluruh. Gak hanya ekonomi, sosialnya dapat, politiknya dapat, budayanya dapat, kulturnya dapat. Nah, di sini. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan nasional. Itu ada faktor internal dan eksternal. Kalau faktor internal itu faktor yang dari dalam. Kalau eksternal itu faktor dari luar. Ayo diingat-ingat. Oke, faktor internal antara lain satu, kenangan kejayaan masa lampau. Jadi mengenang sesuatu yang jaya di masa lampau, seperti Indonesia itu dulu adalah negara yang besar dengan kerajaan-kerajaan yang besar yang mampu menaklukkan. Nah, jadi kenangan-kenangan ini tuh menggugah para penggerak untuk melakukan yang namanya pergerakan nasional. Nah, yang kedua adalah penderitaan dan kesengsaraan rakyat akibat imperialisme. Sudah barang tentu kan menderita. Di sini ingin untuk bebas. Yang ketiga adalah munculnya kaum cendekiawan. Yang keempat, perasaan senasib dan sepenanggungan. Ini kan faktor-faktor dari dalam ini. Perasaan, kenangan, kan? Nah. Terus yang kedua ada faktor eksternal, maaf. Faktor eksternal, nah, ada faktor dari luar. Nah, faktor dari luar. Nah, ya. Di sini ada kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905, ada pergerakan kebangsaan India oleh Mahatma Gandhi, gerakan kebangsaan Filipina, gerakan nasionalisme rakyat Cina, dan pergerakan Turki Muda dan pergerakan nasional Mesir. Ini kan dari luar ini. Nah, sing luar-luar iki jopo, iki jero. Nah, itu kan bedanya seperti itu. Selanjutnya perkembangan pergerakan nasional. Nah, masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan. Masa pergerakan nasional itu berlangsung tahun 1908 sampai 1942 yang dibagi menjadi 3 tahap. Ada tahap pembentukan radikal moderat atau koperasi. Nah, yang pertama itu pada masa pembentukan itu berdiri organisasi Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Indische Partij. Sedangkan pada masa radikal itu berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI, Perhimpunan Indonesia atau PI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Tahap yang ketiga adalah masa moderat atau koperasi. Berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, GAPI. Di samping itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan. Yang nantinya ini seluruh organisasi ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke anak-anak, sekian penjelasan dari Pak Rahmat. Semoga dapat membantu kalian dalam belajar dan jangan lupa kalian tetap menggunakan banyak literasi, mencari literasi di berbagai sumber untuk memperkaya pengetahuan kalian tentang sejarah pemimatan. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.